Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada pertemuan kita hari ini, Ustazah akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Kemarin kalian sudah belajar ya tentang teks deskripsi. Nah, sekarang Ustazah jelaskan. Teks deskripsi itu apa sih? Sudah ada yang tahu? Nah, coba kalian cocokkan jawaban kalian yang kemarin dengan yang ada di video ini. Teks deskripsi adalah teks yang berfungsi menggambarkan suatu objek yang diamati berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Jadi, teks deskripsi itu kamu menulis sesuai dengan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan. Seperti halnya ketika kalian membaca teks deskripsi berjudul Kucingku Kenzi yang kemarin. Di situ dijelaskan secara rinci tentang si kucing bernama Kenzi. Nah, lalu tujuan teks deskripsi itu apa sih? Tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada pembaca atau pendengar tentang objek yang digambarkan secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang digambarkan di dalam teks. Saat kalian membaca teks berjudul Kucingku yang kemarin, itu kan di situ dijelaskan bahwa si kucing Kenzi itu memiliki bulu yang halus, berarti seolah-olah kalian dapat merasakan apa yang juga dirasakan oleh pemilik kucing tersebut. Coba sekarang kalian perhatikan contoh kalimat berikut ini. Di sini ada kalimat gambaran tentang apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan. Kalimat gambaran tentang apa yang dilihat berarti kalimat yang kita buat ini seolah-olah pembaca pun juga ikut melihat apa yang kita lihat. Berarti kamu jelaskan, oh, kucingku memiliki bulu berwarna coklat. Berarti kamu tulis warnanya agar pembaca itu tahu, bisa membayangkan kalau kucingmu berwarna coklat. Bunga di tamanku mulai bermekaran. Di sini, kalau kamu menulis bunga ini bermekaran, berarti pembaca pun bisa membayangkan kalau bunga di tamanmu itu sedang mekar. Kemudian, sore tadi aku melihat matahari terbenam. Nah, di sini pun juga bisa dijelaskan bahwa kalimat ini menunjukkan tentang apa yang dilihat. Karena matahari terbenam itu kan sangat indah. Nah, pembaca pun bisa merasakan apa yang kamu lihat. Selanjutnya, kalimat gambaran tentang apa yang didengar. Coba perhatikan kalimat pertama. Setelah mendengar suara azan, aku pun segera ke masjid. Di situ ada kata suara azan. Nah, kalau mendengar suara berarti itu menunjukkan kalimatnya tentang apa yang didengar. Kalimat kedua, burung beo ini selalu bersiul di pagi hari. Ada kata bersiul. Jadi si pembaca pun seolah-olah mendengar siulan dari burung beo ini. Kalimat yang ketiga, adik berteriak saat aku mengambil mainannya. Nah, di sini pun pembaca seolah-olah mendengar bahwa adik itu loh berteriak. Kenapa? Karena kamu mengambil mainannya. Kalimat selanjutnya adalah kalimat gambaran tentang apa yang dirasakan. Jadi apa yang dirasakan oleh penulis, si pembuat teksnya tadi juga bisa dirasakan oleh pembaca. Contoh kalimatnya, bulu kucingku sangat halus. Berarti menunjukkan
Dia itu menceritakan kepada pembaca bahwa dia memiliki kucing yang memiliki bulu yang sangat halus. Yang kedua, aku bahagia bisa berlibur dengan keluarga. Nah, di sini ada kata bahagia. Bahagia itu menunjukkan perasaan seseorang. Nah, kamu ceritakan perasaanmu ini melalui kalimat, sehingga pembaca itu seolah-olah merasakan apa yang kamu rasakan. Kalimat yang ketiga, aku sangat takut saat melihat Pak Joko marah. Nah, dari kalimat ini, kamu kan bilang kalau kamu sangat takut kepada Pak Joko saat marah. Nah, ketika membaca kalimat ini, pembaca bisa memahami bagaimana perasaan kamu ketika melihat Pak Joko marah, yaitu takut. Nah, sampai di sini, paham anak-anak? Kalau kalian belum paham, silakan ulangi video sebelumnya. Jika sudah paham, coba. Sekarang tugas kalian adalah 1. Membuat kalimat gambaran tentang apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan. Masing-masing 3 kalimat. Jadi totalnya adalah 9 kalimat. Kalian tulis di buku tugas kalian. Tugas yang kedua ada di buku paket Bahasa Indonesia halaman 8. Di situ sudah ada petunjuknya. Kamu harus membaca teks apa untuk menjawab soal nomor 1 sampai 8. Ya, tulis jawabannya saja di buku tugas. Kemudian kalian foto dan dikirim ke Google Classroom Bahasa Indonesia. Ingat ya, foto harus jelas agar Ustazah bisa membaca tugasmu dengan baik. Sampai sini sudah paham? Baik, kalau sudah paham, Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.